Gunung Salak, yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, dikenal sebagai salah satu gunung paling angker di negeri ini. Kisah-kisah mistis dan seram seringkali menyelimuti gunung ini, yang memiliki sejarah panjang kecelakaan pesawat dan pendaki yang hilang secara misterius. Cerita ini diambil dari berbagai kesaksian nyata yang telah menghantui penduduk setempat selama bertahun-tahun. Malam mencekam di Gunung Salak adalah sebuah kelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang, Andi, Dimas, Sari, Rina, dan Arman. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Salak pada akhir pekan, mencari petualangan di tengah keindahan alam yang konon menyimpan misteri. Setelah berkemas dan mempersiapkan segala perbekalan, mereka berangkat dari Jakarta pada Jumat malam. Mereka tiba di kaki gunung sekitar pukul 2 dini hari dan memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian di pagi hari. Namun, di tengah malam yang sunyi, Rina merasa ada sesuatu yang aneh. Dia mendengar suara-suara berbisik yang berasal dari arah hutan. Suara itu begitu lembut dan tidak bisa dipahami, tetapi jelas sekali tidak berasal dari rekan-rekannya yang sedang tidur. Rina memutuskan untuk tidak membangunkan yang lain dan mencoba kembali tidur, meskipun perasaan tidak nyaman mulai menyelimuti dirinya. Saat pagi tiba, mereka memulai pendakian dengan semangat. Cuaca cukup cerah, dan mereka berhasil mencapai pos pertama tanpa masalah. Namun, ketika mereka mulai memasuki hutan yang lebih dalam, suasana berubah. Kabut tebal tiba-tiba turun, mengaburkan pandangan mereka. Suasana menjadi dingin dan hening. Mereka merasa seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di pos kedua, Sari mulai merasa tidak enak badan. Dia mengeluh pusing dan merasa ada beban berat di pundaknya. Teman-temannya mencoba menghiburnya, mengatakan bahwa mungkin itu hanya karena kelelahan. Tapi Sari merasa berbeda, seperti ada sesuatu yang menempel padanya sejak mereka memasuki hutan. Mereka terus melanjutkan perjalanan, meski Sari mulai tampak semakin lemah. Di tengah jalan, Arman yang berada di barisan paling belakang tiba-tiba berhenti dan berteriak. Semua orang panik dan berbalik. Arman menunjuk ke arah sebuah pohon besar di dekat jalur pendakian. Di sana, di balik kabut tebal, mereka melihat sesosok bayangan hitam yang berdiri tegak, mengawasi mereka. Bayangan itu tidak bergerak, tetapi auranya begitu menakutkan sehingga mereka semua terpaku di tempat. Rina mulai berdoa dalam hati, sementara Andi dan Dimas mencoba memanggil Arman untuk segera melanjutkan perjalanan. Ketika mereka akhirnya tiba di pos 3, Sari sudah tidak bisa berjalan lagi. Tubuhnya lemah dan wajahnya pucat pasi. Dimas memutuskan untuk tinggal bersamanya, sementara yang lain melanjutkan perjalanan ke puncak. Mereka berjanji akan kembali secepat mungkin. Malam itu, saat mereka berkemah, cuaca menjadi semakin buruk. Angin bertiup kencang dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar tenda. Andi, yang bertugas menjaga api, tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar tenda. Dia mengira itu adalah Dimas, tapi ketika dia membuka tenda, tidak ada siapa-siapa. Seketika, Andi merasakan hawa dingin yang tidak biasa, seolah-olah ada sesuatu yang sangat dekat dengannya, tetapi tidak terlihat. Dia kembali masuk ke tenda, berusaha untuk tenang, namun rasa takut mulai merayapi dirinya. Pagi harinya, mereka semua merasa lega ketika sinar matahari mulai menyinari perkemahan mereka. Mereka bergegas turun gunung untuk menemui Sari dan Dimas di pos 3. Namun, ketika mereka sampai di sana, Sari sudah tidak ada. Dimas tergeletak tak sadarkan diri di samping tas mereka. Saat Dimas akhirnya sadar, dia bercerita bahwa Sari tiba-tiba saja bangun tengah malam dan berjalan keluar dari pos tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dimas, yang kebingungan, mencoba mengejarnya, tetapi Sari menghilang begitu saja di dalam kabut. Sejak itu, dia tidak ingat apa-apa lagi. Mereka mencari Sari selama berjam-jam, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk turun dan melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang. Setelah beberapa hari pencarian oleh tim SAR, tubuh Sari akhirnya ditemukan. Yang membuat mereka semua merinding adalah lokasi ditemukannya tubuh Sari yang berada jauh dari jalur pendakian, di tempat yang tidak mungkin dijangkau tanpa peralatan khusus. Anehnya, Sari ditemukan dalam keadaan tersenyum, namun matanya terbuka lebar dengan tatapan kosong, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Sejak kejadian itu, mereka yang selamat dari pendakian Gunung Salak ini merasa terus dihantui.
Suara-suara aneh, bayangan gelap, dan perasaan diawasi terus mengikuti mereka. Mereka tahu bahwa Gunung Salak bukanlah tempat biasa, dan pengalaman mereka adalah pengingat bahwa di sana, mereka telah bersinggungan dengan dunia yang tidak seharusnya mereka masuki. Gunung Salak hingga kini masih menjadi salah satu gunung yang paling disegani di Indonesia, bukan hanya karena kesulitan jalurnya, tetapi juga karena cerita-cerita seram yang menyelimutinya. Bagi yang berniat mendaki, mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat.